Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Dr. Andes Sanjardewanto selaku Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI. Daerah sini merupakan salah satu daerah rawan narkoba dari 654 kawasan narkoba yang tercatat sama kita. Nah, pada tahun ini kita melaksanakan kegiatan untuk intervensi di tempat ini. Ya, kita saat ini sedang melakukan pemetaan di daerah ini, apa kira-kira potensi yang ada di sini, sehingga pelatihan apa yang akan kita berikan. Selain mungkin nanti kita tawarkan untuk penanaman jahe merah, ya, yang bekerja sama dengan Bintang 7, ya, nanti kita juga tanyakan kepada masyarakat, kepada Pak Lurah, kira-kira pelatihan-pelatihan apa yang bisa kita kembangkan di sini. Nah, ini dimasukkan adalah untuk supaya masyarakat di sini nanti tidak lagi untuk bersentuhan lagi dengan narkoba. Kita berharap dengan intervensi kita, masyarakat yang ada di sini betul-betul mau meninggalkan narkoba. Dia mempunyai skill, mempunyai penghasilan yang tidak lagi bersentuhan dengan narkoba. Ya, tujuan kita adalah mewujudkan kelurahan ini menjadi kelurahan yang bersinar. Nanti kita bekerja sama-sama dari kepolisian, dari Pemda, dari Kodim, ya, semua kita bergerak bersama-sama untuk kegiatan ini. Memang tujuan kita adalah bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk merubah lingkungan yang ada di daerah ini. Sesuai dengan informasi yang ada, memang datanya seperti tadi Pak Kapolsek, di sini masih ada beberapa kali penangkapan yang terjadi di sini sebagai bandar dan lain sebagainya. Penyalahguna juga masih cukup ada, karena memang daerah sini bekas atau ex daerah prostitusi, yaitu daerah Sunan Kuning. Ya, nah, makanya ini seperti beberapa tempat yang lain juga kemarin di Bandung, itu juga di tempat prostitusi ini memang banyak disalahgunakan oleh penyalahguna narkoba. Ini jadi memang kita data ini data dari BNNP yang merupakan di sini merupakan daerah rawan narkoba. Jadi kita intervensi, kita seluruhnya, ya, kita ini kita menggarap yang mantan pecandu, yang sudah sembuh atau yang sudah dalam keadaan pulih, ya, artinya yang mau bekerja, ya. Kalau yang masih belum mau bekerja, kita juga tidak jadikan ini sasaran. Tapi juga selain mantan pecandu ini juga kita sasarannya adalah lingkungan. Jadi masyarakat yang memang belum bersentuhan ataupun menyalahgunakan narkoba, ini yang kita jaga supaya tidak lagi mereka bersentuhan dengan narkoba itu. Jadi kita mulai dari menjaga yang belum sampai yang sudah terkena, kita sadarkan supaya tidak lagi bersentuhan dengan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanto, PLT Lurah Kalibadan Pulau Kecamatan Semarang Barat. Kemudian kaitannya dengan lokalisasi, itu memang secara resmi dari pemerintah Kota Semarang ditutup mulai bulan September 2019. Kemudian sebetulnya ada dua hal yang awalnya mau ditutup, karena di sana ada prostitusi dan karaoke. Tapi karena untuk mengurangi dampak sosial yang berkembang di masyarakat, sementara yang ditutup hanya untuk prostitusi, untuk karaoke-nya berjalan. Nah, keberadaan yang untuk karaoke itu karena memang di sana di satu tempat kami di wilayah RW 4 Argorejo juga ada paguyuban yang namanya Bakar. Paguyuban Kota Argorejo di sana memang rawan dengan adanya narkoba. Nah, karena yang datang di sana hanya beberapa wilayah dari wilayah kami, kemudian dampak yang ada itu sangat riskan. Ada yang informasi dari Pak Kapolsek, memang ada beberapa yang kemarin sempat menggunakan dan ditangkap di lokasi ini tersebut untuk menangani. Kemudian lebih lanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada BNN yang sudah menjadikan kami bisa pilihan, dengan harapan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pelatihan-pelatihan untuk warga kami yang akan kami maksimalkan dengan maksimalkan dengan mengajak beberapa tokoh yang nanti akan menjadi satgas pelopor di sini untuk pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi itu, dan kami akan menginventarisir siapa-siapa yang nanti akan dijadikan pelatihan tersebut sesuai dengan yang akan dilaksanakan, dengan harapan nanti setelah kegiatan itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga akan mengurangi, kalau tidak mengurangi, kalau bisa
akan mengikis habis peredaran narkoba di wilayah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dituakan sebagai tokoh agama di lingkungan sini, Kali Banteng Kulon. Khususnya kebetulan kami beberapa tahun yang lalu ditunjuk dengan surat SK Lurah menjadi Satgas atau relawan BNN bersama 8 orang ya BNN. Adapun nama saya Asror UM. Sehari-hari saya ya kerja sosial. Begitu kami mendapatkan pelatihan dan berbagai pelatihan yang tidak bisa kami sebutkan terlalu sudah banyak. Ada pelatihan-pelatihan dari BNN yang kami serap, kami terima dengan teman-teman, sehingga kami ada beban untuk bisa menyampaikan pesan-pesan BNN kepada masyarakat. Sekaligus kebetulan kami seorang tokoh agama sering auden dengan masyarakat, dengan masjid, dengan majelis taklim, dengan RW RT. Pesan BNN pentingnya untuk menjaga diri masyarakat menjauhi larangan-larangan itu, sehingga harapan kami masyarakat itu akan lebih buka mata, buka telinga, sehingga bisa menjauhi hal-hal yang dilarang. Kebetulan BNN ini kan langkahnya itu kan syariatnya sama dengan syariat agama kita. Yang dilarang BNN dilarang agama kita, jadi enak, kita masukkannya itu enak. Mengerikan dan sungguh prihatin apabila terdengar sebuah transaksi yang sampai tertangkap itu betul-betul nyentuh hati. Berarti kami gagal menyampaikan. Inilah tugas kami sebagai relawan, sehingga kami berani menempelkan tulisan relawan Satgas Bang. Itu walaupun benar-benar relawan. Beberapa tahun yang lalu kita sudah sosialisasi, cuman belum cukupnya, belum luas. Untuk remaja, untuk RT RW itu kita pernah undangkan dari BNN untuk menerima informasi tentang bahayanya apabila kita sampai menjadi kurir, menjadi pemakai dan sebagainya. Itu bahayanya itu kita sampaikan. Maaf, saya di sana kan yang dituakan tokoh masyarakat sana. Yang kedua, saya mempunyai tugas bahwa tempat itu adalah tempat maksiat. Dulu memang itu resmi, karena bahwa itu tempat wanita itu laki-laki resmi pemerintah kota yang ada di bawah itu yang dikumpulkan di Argojo, bukan Sunan Kuning, di Argojo. Tapi karena dekat makom Sunan Kuning, orang gampang menyebut Sunan Kuning. Nah, untuk detail lanjut, dulu ya juga ditutup. Tapi waktu itu kan ternyata ditutup itu bukan merupakan penyelesaian masalah, sehingga saya memberanikan diri untuk mengambil anak-anak yang ditutup. Tapi saya ya laporan Pak Pri ya dinas, ya Dewan di survei, ternyata di kota itu banyak anak liar yang di kota, terutama Simpang 5, Teh Poci, Jalan Raya. Nah, akhirnya Dewan termasuk MUI dulu agar Sunan Kuning tidak pernah di rumah dia itu di kantor saya di RW di Argojo, bahwa menyatakan sementara untuk dilokasir artinya anak yang berkeliaran itu kumpulkan lagi. Itu berkat Dewan Komisi D dulu yang memerintahkan, sehingga saya laporan lagi ke Lurah, Pak Camat, ke kepolisian bahwa anak-anak tak kumpul lagi. Saya bina sampai tahun 2011 itu, karena selama itu kan banyak satu-satunya Sunan Kuning yang buka, yang berani untuk menghidupkan tempat masyarakat. Akhirnya saya mengundang teman-teman saya seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai Papua, 49 perwakilan ini untuk berkompetensi membantu pemerintah, yaitu dalam bentuk menyehatkan anak-anak wanita siswa.
khususnya penyakit HIV/AIDS termasuk penyakit kelamin ya, berhasil 49 seluruh Indonesia itu dari Sumatera Utara sampai Papua dibuka Siliwangi, sehingga menyatakan bahwa seluruh Indonesia itu untuk merubah tempat lokalisasi itu dirubah menjadi resosialisasi rehabilitasi. Beberapa tahun yang lalu di lokalisasi Sunan Kuning Kaligawe Kulon Semarang Barat pernah kita mengungkap kasus sabu dan ekstasi. Setelah kejadian tersebut, maka BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan pendampingan melalui program pencegahan pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Nah, sejak melakukan pendampingan tersebut, maka untuk saat ini kegiatan di tempat lokalisasi tersebut akan berubah menjadi kawasan kuliner.